Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Sasa Fadilah. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan membuat video praktek KIPA. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, migrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri baik yang sifatnya menetap maupun baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi yaitu mobilitas penduduk antara pulau dalam suatu negara yang bersifat menetap. Yang keenam, evaluasi yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lain di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan, komunikasi yang yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pertukaran informasi sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website yang merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencarian atau search engine. Seorang dapat memudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas, perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara, dan dari satu daerah ke daerah lainnya. D. Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri di Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lainnya. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dan keberagaman, serta saling menghormati dalam keragaman. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara. Contohnya, motif kerjasama. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Yang kedua,
Menjaga perdamaian kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperoleh situasi keamanan dunia. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatang manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor dan impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia yaitu Mesir, Afrika Selatan, India, dan lain-lain. C. Kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor, impor, penanaman modal, utang-utang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajaran, pemberian biaya siswa, dan lain-lain. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. 2. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama bidang regional yaitu ASEAN, APEC, dan EFTA. Yang ketiga, kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok. Kerjasama tersebut tidak mendukung regional kewilayahan. Sekian video praktek IPA saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya di sini kurang sopan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.